Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Ajeng Cahyani Tias dan saya Rizkiatul Unsiah akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Silabus Pembelajaran. Menurut BSMP, pengertian silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, dan sumber atau bahan atau alat belajar. Silabus bermanfaat sebagai pedoman pengembangan pembelajaran lebih lanjut seperti penyusunan rencana pendidikan, pengelolaan kegiatan pembelajaran, dan pengembangan sistem penilaian. Prinsip pengembangan silabus. Yang pertama yaitu prinsip relevan, cakupan tingkat kesukaran, kedalaman, dan urutan penyajian materi dalam silabus sesuai dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, sosial, emosional, dan spiritual peserta didik. Yang kedua yaitu prinsip ilmiah. Maksudnya, pengembangan silabus dilakukan dengan prinsip ilmiah dengan keseluruhan materi dan kegiatan pembelajaran harus benar, logis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Selanjutnya, yaitu prinsip sistematis. Komponen-komponen dalam silabus saling berhubungan secara fungsional dalam mencapai kompetensi. Selanjutnya, prinsip konsisten. Adanya hubungan yang konsisten antara kompetensi dasar, indikator, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, sumber belajar, dan sistem penilaian. Prinsip aktual dan kontekstual. Cakupan indikator materi pokok atau pembelajaran, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian memerhatikan perkembangan ilmu, teknologi, dan seni mutakhir dalam kehidupan nyata dan dalam peristiwa yang terjadi. Prinsip memadai. Cakupan indikator, materi pokok atau pembelajaran, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian cukup untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar. Selanjutnya yaitu prinsip fleksibel. Keseluruhan komponen silabus dapat mengakomodasi keragaman peserta didik, pendidik, serta perubahan yang terjadi di sekolah dan tuntutan masyarakat. Yang terakhir yaitu prinsip menyeluruh. Maksudnya, komponen silabus mencakup keseluruhan ranah kompetitif, yaitu kognitif, efektif, dan psikomotor. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh teman saya, Ajeng Cahyani Tias. Halo teman-teman, saya Ajeng Cahyani Tias akan melanjutkan presentasi dari teman saya Rizkiatul Unsiah mengenai pengembangan silabus. 1. Disusun secara mandiri oleh guru apabila guru yang bersangkutan mampu mengenali karakteristik siswa, kondisi sekolah, dan lingkungan. 2. Apabila guru mata pelajaran belum dapat melaksanakan pengembangan silabus secara mandiri, maka pihak sekolah dapat mengusahakan untuk membentuk kelompok guru mata pelajaran untuk mengembangkan silabus yang akan digunakan oleh sekolah. 3. Semua guru kelas menyusun silabus secara bersama. 4. Sekolah yang belum mampu mengembangkan silabus secara mandiri sebaiknya bergabung dengan sekolah-sekolah lain melalui forum MGMP atau PKG untuk bersama-sama mengembangkan silabus yang akan digunakan oleh sekolah-sekolah dalam lingkup MGMP atau PKG setempat. 5. Dinas Pendidikan setempat dapat memfasilitasi penyusunan silabus dengan membentuk sebuah tim yang terdiri dari para guru berpengalaman di bidangnya masing-masing. Kemudian langkah-langkah pengembangan silabus. Yang pertama, mengkaji kompetensi inti atau KI dan kompetensi dasar atau KD. 2. Mengidentifikasi materi pokok pelajaran. 3. Mengembangkan kegiatan. 4. Merumuskan indikator pencapaian kompetensi dasar. 5. Menentukan jenis penilaian. 6. Menentukan alokasi waktu. Dan 7. Menentukan sumber belajar. Maka dapat disimpulkan, silabus dikembangkan berdasarkan standar kompetensi lulusan dan standar kompetensi isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah sesuai dengan pola pembelajaran pada setiap tahun ajaran tertentu. Silabus digunakan sebagai acuan dalam pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran. Silabus kurikulum 2013 adalah rencana pembelajaran pada suatu mata pelajaran atau tema tertentu.
dalam merancang silabus pembelajaran, seseorang harus mengetahui prinsip-prinsipnya serta komponen dan langkah-langkah penyusunan silabus, sehingga nantinya kita bisa mempermudah kita dalam pembuatan silabus. Kemudian, bagi calon pengajar atau pendidik sebaiknya lebih memahami pentingnya silabus. Bagi calon pendidik juga harus memperluas wawasan yang dapat diimplementasikan sebagai strategi dalam mempersiapkan diri sebagai pendidik. Calon pendidik harus berusaha memahami dan menguasai pengembangan silabus. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.